Mindfreak akan bermain Omen. Em, Oke, ini berbeda. Biasanya dia pakai Astra kan? iya, bakal main Omen. Sementara Extend kayaknya bakal tetap main Astra Viper. Men, ini kalau kayak gini balik lagi. Tipikal dari Extend kan kalau nyerang satu titik, satu arah. Kalau secara structure dan secara apa ya, generally bisa ngomong kalau Paper X nggak bisa defense secara kuat, udah pasti mereka udah kalah jumlah selalu untuk retake-nya. Iya, dan ini dari attackers, dari Cruise, dari Extend akan menggunakan Bridge. Mungkin karena memang Bridge ini menjadi pilihan favorit di Split karena memang Split ini banyak temboknya. Jadi mungkin bisa digunakan dengan lebih maksimal nggak sih? Ya, especially dari Rolling Thunder-nya, Bel. Kan mapnya ada beberapa kayak sempit, mungkin digunakan ke arah Heaven, dan buat retake juga lebih enak di arah B kalau jadi defender. Iya, iya, iya. Dan Foxy akan menggunakan Viper. Ya, ini agent yang menurut gua udah imba karena Viper speednya di map sekecil ini dia nutup side man. Lu mesti nge-clear berapa angle dan kalau misalkan lu lihat Paper X nggak punya intel gatherer. Jadi ketika Viper speed keluar, goodbye. Ya, yang kemarin di mid, kalau di defender dan combo pas attacker, Sushi Boy keluarin lockdown ke arah B, terus keluarin Viper Speed, pas retake, GG bro. Ada hijau-hijau. Karena mau nggak mau kan lu harus keluarin at least Trailblazer lah atau drone atau mungkin paling sueknya adalah Recon untuk setidaknya mengetahui nih pemain-pemainnya ngumpet di mana. Tapi kalau misalkan lu nggak ada intel gatherer, basically lu masuk ke dalam Viper Speed-nya itu ya dengan gambling 50-50 aja udah. Dan sekarang kita langsung saja masuk ke pertandingan map kedua antara Paper X melawan Extend di Split. Ini dia pertandingannya. Yap, antara Extend melawan Paper X di map kedua di Split yang merupakan map pilihan dari Extend. Maka Paper X akan bermain sebagai defenders terlebih dahulu. Dan mengingat dari Extend sendiri dengan permainan mereka dengan gaya ledak yang begitu besar, sangat agresif, cenderung bermain cepat dan jarang melakukan rotasi. Gue nggak tahu di sini apa plan atau mungkin apa skenario yang ingin dibuat sama Paper X ketika mereka menjadi defenders. Mengingat mereka juga nggak punya quick flash, mereka cuma punya slow flash yaitu dari seorang Omen. Gue nggak tahu apakah ini mungkin bisa dilakukan ke potensial maksimumnya. Ya, kita akan melihat saja langsung mungkin nanti dari pistol round. Karena jelas, karena dengan jumlah ronde yang kecil, di Valorant itu pistol round penting banget. Karena basically lu bisa dapetin 4 angka secara dalam tanda kutip gratis. Kalau misalkan semuanya berjalan sesuai rencana. Sementara ronde ketiganya kalau lu hoki lu bisa dapat bonus. Jadi lu bisa dapat 6 ronde basically dari sebuah pistol round. Jadi langsung saja kita mulai di sini pistol round di first half. Patipan dari arah sewer akan menahan andaikan ada agresivitas dari pemain-pemain Paper X. Killjoy akan bermain di B. Mindfreak akan bermain di Heaven. Cukup menarik di sini placement dari agent-agent dari Paper X karena Sage akan bermain di A. Bisa dibilang memang Tommy kadang selalu bermain di A di sini untuk seorang Sage. Walaupun memang secara garis besar biasanya Sage main di mid atau di B. Yes. Dan sekarang dari Extend, ketiga pemain mereka akan mencoba untuk mendobrak dari arah mid. Akan ada aftershock untuk ngecek ke corner yang begitu tipis. Akan ada beberapa pemain dari arah fans. Forsaken sudah menunggu tapi nampaknya akan turun. Sudah terdengar di sana sound cue-nya. Pemain-pemain dari Extend nampaknya akan mencoba untuk split ke arah A. Ya ini timingnya nggak pas banget. Dan langsung saja terjebak di sini Davai. Tidak menyangka kalau rope sudah diisi begitu cepat. Mindfreak dari arah mailroom mencoba melakukan refrag tapi terlalu banyak pemain. Paranoia dikeluarkan akan dibalas dengan sebuah flash. Sini kita lihat Benkai mampu mendapatkan headshot. Begitu pula Mindfreak. 3 melawan 3 sekarang. Kedudukan masih imbang. Gravity Well dikeluarkan dan Tommy pun tertarik setelah mendapatkan 1 kill. Poison Cloud dikeluarkan. Langsung Scary juga membuka sebuah smoke. 2 lawan 2 Spike akan mampu di-plant. Sementara Foxy menahan dari dekat dari arah Heaven. Dan akan keluar headshot langsung ke arah Benkai. 2 melawan 1 Mindfreak dengan 50 HP tersisa akan tumbang pula di tangan seorang Foxy. 1-0 Extend memimpin di first half. Wow, ini kalau lu perhatiin detail-detail yang diambil sama Extend, itu ketika dari Scary masuk ke dalam side plan for Heaven, dia percaya banget sama Foxy. Dan Foxy juga langsung mengeluarkan Poison Cloud-nya, bersembunyi di dalam Poison Cloud, dan mendengarkan ada sound cue, begitu reload langsung di swing, dan iya bisa apa lagi reload kan. Dan tadi posisi dari Mindfreak juga udah ketahuan dari arah main, dan langsung ditutup Extend mendapatkan pistol round di first half. Ya ini
sekarang ronde SOP Penselsnya salah dari seorang Forsaken. Walaupun demikian orbnya berhasil diambil dan memungkinkan Showstopper keluar lebih awal. Dari Extend sendiri menahan push, bermain sabar sekarang mereka. Mengetahui ada eco round yang akan datang dari Peprex. 5 pemain di stack di side A, 4 tepatnya. Karena Mindfreak masih bermain dari arah Heaven. Berharap bisa menahan setidaknya 1 atau 2 pemain untuk memungkinkan retake dari pemain-pemain Peprex yang lain yang nge-stack di arah side A. Yep. Patipan melakukan strafing walk dari arah sewer. Sementara pemain-pemain Extend nampaknya mulai memindahkan fokus mereka ke arah side A. 5 pemain akan melakukan sudden. Apakah 4 pemain dari Peprex siap di sini? Slow orb sudah siap dari seorang Tommy. Ini akan digunakan untuk memperlambat setup dari Extend. Langsung dilempar dan menutup jalan dari arah Emen. Nano Swarm sudah dibuka. Setidaknya kembali memperlambat. Benkai udah ke spot posisinya. Mencoba mendapatkan kill tapi Cruz serta Scary sebagai backup mampu mendapatkan 1 kill masing-masing pemain di sini. Tersisa 2 pemain saja. Mindfreak pun tumbang di tangan seorang Foxy. 4 pemain pun di side A tidak cukup untuk menahan gempuran dari Extend. Iya, dan lagi-lagi Patipan. Meskipun ada slow, ada nano swarm juga. Bahkan tadi dia kena alarm botnya dari Killjoy, dari si Benkai. Tapi dia langsung mengeluarkan Cloudburst, langsung ngedash. Itu membuat Crosshair, pemain-pemain dari Peprex fokus menembaki ke arah smoke. Tapi ternyata pemain-pemain dari Extend yang lain, setelah menunggu slow, setelah menunggu nano swarm dan utility yang lain untuk menahan dari arah main, langsung melakukan refrag dengan cepat. Bahkan Patipannya nggak perlu tumbang tadi. Iya, mereka benar-benar susah banget buat ditembus. Susah banget buat nahan gempuran dari pemain-pemain Extend. Patipan dengan Spectre mencoba memancing, udah bikin suara di sini. Ada yang turun. 2 pemain sekarang siap dengan flashnya, tapi Forsaken menggunakan Vandal mampu mendapatkan 2 kill. Foxy tapi langsung menyamakan kedudukan pemain dengan 2 kill. Gravity Well di sini berhasil menarik seorang Davai. Dia akan langsung reposition ke arah screen. Poison Cloud sudah menutup vision ini. Davai through the smoke mampu menemukan Scary. Foxy langsung bermanuver secara agresif untuk melakukan refrag secara cepat. Dan sudah diambil di sini screennya. Davai yang tidak siap langsung ditumbangkan oleh Foxy. Mundur kembali ke side menjadi 2 lawan 2. Walaupun demikian Foxy low HP. Tommy dan Mindfreak memiliki HP yang mereka butuhkan untuk melakukan retake ini. Tapi posisi sudah ketahuan. Foxy mencoba melakukan flashy play tapi akan tumbang dari tangan seorang Omen. Sushi Boys menahan dari arah elbow. Tidak ketahuan. Masih menunggu di balik smoke. Mindfreak dengan disiplin menunggu. Oh, di sini menjadi adu kesabaran. Dan Mindfreak yang akan memenangkan duel tersebut. 1 angka untuk Peprex. Yap, 1 angka untuk Peprex. Dan tadi dari Forsaken menahan dari arah fans, mendapatkan 2 pemain meskipun akhirnya dilakukan refrag oleh seorang Foxy. Hampir terlihat mengerikan ketika Foxy mendapatkan triple kill. Bahkan ke arah screen untuk mendapatkan space, tapi ternyata Mindfreak dan juga dari seorang Tommy berhasil melakukan retake ke arah side A. 2-1 sekarang, dan dari Extend itu adalah bonus round mereka. Dan sekarang mereka bisa membeli senjata assault rifle, jadi ini yang perlu perhatikan sih sama pemain-pemain dari Peprex. Mereka benar-benar harus hati-hati karena dari Davai masih hanya akan menggunakan sebuah Spectre. Ya, ekonomi nggak bagus dari sisi Peprex karena mereka tumbang 3 pemain di ronde sebelumnya. Ekonomi kontrol mereka nampaknya sedikit shaky, jadi jelas untuk bisa membangun ekonomi yang kokoh tersebut, Peprex harus menang beberapa ronde berturut-turut. Patipan sudah mengisi ramp. Dari seorang Benkai bakal menahan arah Heaven. Dibantu juga dengan turret. Hanya dilepas side-nya karena memang ada showstopper dari Forsaken. Tapi Foxy punya Viper Speed. Turret sudah nge-spot 1 pemain di sini. Sushi Boys di sisi lain berhasil menculik seorang Benkai yang mungkin terlalu lebar swingnya. Foxy menahan. Oh, timing! Mindfreak tidak melihat Foxy dari arah B main. Dan dengan demikian Foxy sudah mendapatkan space yang begitu lebar. Viper Speed dikeluarkan di arah side B. Tommy yang berdiri dari arah backside akan mendapatkan kill mudah. Menggagalkan Viper Speed dan main games yang coba dibangun oleh Extend. Sekarang Spike masih jauh. Tidak ada di side A langsung. Unggul jumlah pemain memang sekarang Extend. Dari bridge-nya akan berhasil ditangkap oleh seorang Tommy.
membuat kedudukan pemain menjadi 3 lawan 3. Iya, dan Forsaken akan menjaga dari arah Wash. main, mendapatkan satu pemain, lebih tepatnya dari arah Rafters. 2 melawan 3 sekarang pemain-pemain dari Extend. Terculik satu-satu Patipan akan menjaga dari arah elbow. Tapi akan diusir menggunakan pen shells, langsung terbang, tapi ternyata akan terculik oleh sebuah showstopper dan Forsaken dengan triple kill-nya. Menyelamatkan ronde tersebut untuk PaperX 2-2. Dan ini permainan dari Extend, gue lumayan agak sedikit terbingung sih. Karena berbeda dari permainan Extend yang seperti biasanya mereka bermain split banget tadi, satu per satu. Dan PaperX mengetahui hal tersebut langsung play for picks dan menculik pemain-pemain dari Extend sehingga mereka tidak memiliki keunggulan pemain. Ya, ini bisa dibilang tadi Extend benar-benar bermain terlalu individualistis. Mereka bermain sendiri-sendiri, terlalu jauh gap antara satu pemain dengan yang lainnya. Jadi nggak ada refrag yang jalan sama sekali. PaperX dengan sangat mudah nge-pick off satu persatu. Jadi kalau misalkan Extend ingin segera recover dari posisi ini, jelas mereka harus bermain sebagai sebuah unit. Dan Davai langsung quad kill. Langsung nge-shutdown pergerakan dari Extend dari arah mid. Langsung bertebaran tadi kita lihat mayatnya. Foxy sekarang tersisa mencoba melakukan sesuatu yang cukup mustahil dan PaperX berhasil berbalik unggul atas Extend. Yap, 2-3. Dan mungkin itu karena memang ronde half buy bagi Extend, jadi tidak banyak mungkin yang bisa diharapkan dari mereka di ronde tersebut. Karena memang Davai menjaga dari arah mid dengan begitu kuat, mendapatkan quad kill yang cepat. Dan sekarang dari Extend mereka bisa melakukan buy. Ini harus berhati-hati dari Extend, karena kalau misalkan mereka nggak bisa membukukan ronde kali ini lagi, itu mereka bisa jatuh ke dalam lubang Iko terus menerus. Ya, ini economical controlnya sekarang udah mulai nge-swing. Operator udah keluar dari Davai. Kita tahu sendiri kalau Davai lagi kena nih nembaknya, Operator bisa jadi sesuatu yang begitu mengerikan dan tidak mungkin dilawan. Mindfreak bakal mencoba bermain off angle. Ulti sudah dikeluarkan di sini, lockdown. Mindfreak bakal tetap teguh karena dia memang punya From the Shadows. Smoke dikeluarkan. Sebuah boombot akan menahan dan Patipan udah kedetek posisinya. Mindfreak masih teguh, masih belum ketahuan, dan sebuah permainan yang begitu nekat. Mindfreak masih belum ketahuan sama sekali. 3 pemain di depannya melihat sesuatu yang tidak mereka lihat dan Mindfreak mendapatkan 3 kill. Spray down langsung memporak-porandakan Extend yang tidak mengetahui sama sekali. Mindfreak berdiri di posisi off angle dan bahkan dia sudah terkena detain. Itu lama banget loh. My God, ini adalah bisa dibilang ini klip yang begitu manis. Gak ada yang ngecek sama sekali. Wah, Itu pasti bete banget sih lu mati di posisi kayak gitu. iya, Gak menyangka soalnya kalau orang kena detainnya tuh di posisi itu. dan berani banget gitu. Kok ini Berani orang banget. berani banget gitu kan? Gue nggak tahu apakah itu yang sudah dipikirkan sebelumnya. Kayaknya gue kalau kena detain di sini nggak bakal dicek deh. Dan bener aja dia berhasil memanfaatkan mind games. Bener-bener udah psikologi dari Extend berhasil dia baca dan sekarang berkat ronde tadi Extend akan terpaksa melakukan eco. Iya, dan terjadilah lubang Iko kali ini. Patipan akan mengeluarkan Blade Storm, coba untuk nge-pick ke arah mid dan ternyata langsung buka sebuah barrier orb dan bahkan dibantu juga sama sebuah pain shells menahan pergerakan mereka ke arah Behaven. Dan kali ini Patipan masih punya updraft, masih mencoba untuk ngecek ke arah atas barrier. Langsung dihancurkan. Dan akan ada Forsaken yang terculik oleh Patipan. Nah, pergerakan yang begitu manis. Davai berada dari arah Heaven, nge-pick, mencoba untuk menahan dari arah Ramsnya. Dibantu dengan seseorang lagi yaitu Benkai. Memiliki flash. Heaven langsung di flash dan Cosmic Divide juga langsung dibuka. Wah, itu buta tapi masih bisa dapat kill. Benkai dengan 2 killnya. Foxy masih bisa melakukan reflect tapi Davai yang akan memberikan kill tersebut ke arah Sushi Boys. Foxy masih bisa melakukan frag ke arah Davai 2 melawan 2 sekarang. Tapi dari Extend tidak memiliki senjata yang begitu diuntungkan. Ya, ini terpisah masing-masing pemain dan Tommy mampu mendapatkan kill penting ke arah Foxy. Sekarang Mindfreak akan mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah Scary. 2-4 akan menjadi 2-5. PaperX mampu mendapatkan 1 angka lagi. Tommy akan diberikan defuse tentunya untuk bisa mengumpulkan ulti orb yang tentunya sangat penting. Perlahan tapi pasti PaperX meninggalkan Extend. Masih belum bisa move on nampaknya dari ronde Mindfreak tadi. 200 IQ detain cuy. Mindfreak Mindfreak. Iya, Mindfreak Mindfreak Extend. Kayak wah itu boleh ditiru tuh di matchmaking. Waduh, Ya paling dikatain. ngapain lu di situ? Iya, ya, tapi kan Mindfreak bisa itu Mindfreak.
Iya, mungkin karena memang tadi kalau misalkan ini Mindfreak mungkin kayak nganggapnya udah anggap gua mati aja. Iya, Ternyata nggak jadi. gue kira dia bakal from the shadows. Mm-mm. Ternyata enggak loh, dia nge-stay di posisi tersebut, gak bikin suara sama sekali. Dan sekarang ronde sesungguhnya buy round dari kedua tim. Patipan dari arah mid, slow orb langsung mengusir Patipan. Sushi Boy sudah ke-tag ke 50 HP. Smoke sudah dikeluarkan oleh Mindfreak ke arah B main. Dan bakal stacking 4 pemain. Scary sudah meletakkan orbnya. Rolling Thunder keluar. Paranoia bakal dikeluarkan oleh Mindfreak untuk nge-cut. At least pemain bakal ketahan. Tapi Tommy mampu mendapatkan 1 kill. Dan bahkan kill yang kedua ke arah seorang Cruz. Mindfreak di sini akan ditumbangkan oleh Patipan. Begitu pula Foxy yang mampu mendapatkan follow up kill. Forsaken keluar. Akan mencoba mendapatkan 1 kill lagi. Tapi Patipan langsung dengan refrag yang cepat berhasil nge-recover Spike. Dan itu adalah manuver yang sangat penting. Karena artinya side A berhasil diambil. Yes. Karena kita lihat di sini dari Sushi Boys sudah menahan ketahuan langsung. BNK tidak expect Sushi Boys menahan angle agresif tersebut. Karena turretnya tadi tidak sempat bunyi. Yap. Sudah inaktif. Davai harus melakukan clutch sekarang. 1v2 situation. Menggunakan sebuah Vandal dengan 11 peluru. Turret sudah mengetahui posisinya. Harus reload. Smoke ke arah ramp. Sekarang, bagaimana Davai bisa melakukan clutch ini? 1 pemain bermain dari arah Hell. 2 bahkan. 1 Heaven, 1 Hell. Terlalu sulit bagi Davai. 1 angka untuk extend. Yap, 3-5 tadi meskipun dari Tommy dari arah Heaven masih bisa mendapatkan 2 kill secara cepat, tapi refrag terus berdatangan dari pihak Extend dan tadi lumayan bahaya juga karena memang Mindfreak nggak bisa melakukan refrag ketika dia lagi di Gravity Well dan begitu ketahuan langsung di-hit sama pemain-pemain dari Extend dan dikeluarkan juga lockdown, mereka langsung cabut karena memang dari Patipan juga masih punya sebuah tailwind langsung ketika tailwind sambil ngebawa spike-nya dan sekarang 3-5 pemain-pemain dari Extend mulai membuka ke arah side A. Nampaknya 2 pemain lebih tepatnya dari Patipan dan juga Sushi Boys ngecek ke angle yang begitu tipis, bermain dengan cukup lambat kali ini dari Extend, berbeda dari map sebelumnya. Iya, ini benar-benar sabar. Mereka pengen memancing utility dari Peprex keluar dulu. At least dengan demikian retake akan lebih sulit tentunya. Langsung dibuka sama Patipan. Hampir saja connect yang kedua. Forsaken tidak berkutik. Dash in langsung mengejar seorang Benkai yang berdiri dari arah Heaven dan double kill untuk Patipan. Davai sedikit terlambat datang. Walaupun demikian dia masih mampu mendapatkan seorang Jet dari Extend. 3 lawan 4. Viper Speed udah dibuka. Cruz udah ketahuan posisinya dari arah screen. Fault line langsung mengusir Mindfreak. Resurrection dikeluarkan. Forsaken langsung dihidupkan kembali. Ada showstopper dari seorang Forsaken. 3 pemain stacking dari arah backside. Ini showstopper bisa ngeri banget kalau misalkan connect. Di sini kita lihat saja apakah manuver tersebut akan dilakukan oleh seorang Forsaken. Akan datang dari arah screen. Kita lihat di sini Satchel in, showstopper masuk ke arah backside, mampu menculik 1 pemain. Flick shot langsung mendapatkan kill yang kedua. Foxy akan tumbang dan langsung double kill. Follow up dari Paperex dimulai dengan sebuah showstopper dari Forsaken dan kill yang begitu cepat, flick yang begitu tepat untuk mendapatkan 1 ronde lagi untuk Paperex. 3-6. Yap, dan putusan yang begitu tepat tadi mengeluarkan sebuah resurrection ke arah Forsaken karena memang kalau Forsaken yang udah pegang showstopper itu pasti minimal ada 1 lah korbannya dan bahkan tadi dapetin korban yang kedua menggunakan shot yang begitu cepat. Wah, itu flicknya cepet banget sih. Gila men, ini Forsaken emang bener-bener aset bangsa ya. Iya, itu counternya Viper banget showstopper karena basically dia punya aerial movement yang andaikan bahkan bisa lebih parah lagi kalau Forsaken terbangnya bener-bener ke atas backside itu bisa 3 pemain hilang langsung. Patipan mencoba free fire, Forsaken yang sekali lagi kena dan Dava yang akan melakukan refrag. Kita lihat di sini berhasil crossing tapi Benkai dengan setup nano swarmnya berhasil mendapatkan cruise. Di sini drop, Davai melepas rem. Harus berhati-hati di sini karena Tommy terlambat datang tapi ternyata tidak peduli remnya diisi. Bloodstorm dari Davai akan tetap menumbangkan pemain-pemain dari Extend yang mencoba nge-take control Heaven A. Foxy sekarang tersisa. Davai langsung mengeluarkan Bloodstormnya, mencoba mendapatkan 1 kill lagi. Tapi dengan 25 HP, apakah Foxy mampu melakukan clutch di sini? Tentunya ini posisi yang begitu sulit dan bisa dibilang mustahil. Yap, 1 melawan 3.
Foxy kali ini dengan 25 HP masih memiliki Poison Cloud. Tapi sudah ada satu pemain yang mendorong dari arah belakang. Dari Tommy akan mengecek ke arah Rams, tapi Foxy sudah berusaha untuk melakukan crossing dari arah main. Tapi masih ada seorang Benkai bersama juga dengan turretnya. Ini bahaya banget kalau misalkan turretnya bakal ke spot. Bakal mencoba untuk menaikkan toxic screen dari arah side B. Tapi pemain-pemain dari Paper Rex sudah berada di arah belakangnya. Dan langsung ditembak sama Mind Freak yang jalan begitu jauh dari arah side B tadi. Iya cuy, jadi musafir dia. Jalan jauh banget buat dapetin kill. Cosplay jadi Borkum. Dan ini Davai, nice headshot ke Sushi Boys. Coba mendapatkan yang kedua tapi sayangnya Foxy lebih sigap. Tapi tidak peduli, yang penting rondenya berhasil dia dapatkan. Operator juga harusnya berhasil di cover. 3-7 Paper Rex memberikan perlawanan yang begitu sengit di map pick dari X10 sendiri. Tentunya mereka tidak ingin memberikan series ini begitu saja ke tangan tim perwakilan Thailand ini. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membawa pertandingan ke map ketiga, Tactical Pause. Harusnya ini datang dari X10 yang akan melakukan eco di ronde selanjutnya atau ronde ini. Patipan menggunakan Judge, sementara sisanya bakal melakukan half buy. Yap, dan ini kalau bisa dibilang nih kayak signature kedua tim ya, kayak X10 ini suka oke, map 1 menang, map kedua mungkin ya nanti map ketiganya oke bisa menang. Atau dari Paper Rex, map ke-1-nya mereka mungkin ya agak gimana, tapi map 2 bisa menang dan map ketiga lagi-lagi menjadi penentuan. Ini bahaya banget sih bagi X10. Kalau Paper Rex sih dari kemarin teorinya mereka selalu kalah map 1 sih. Map 2-nya menang, map 3-nya menang. Dan X10 malah Nah kalah kalau map X10 2. map 2-nya iya. Iya Ini kalau kayak gini siapa dong? Udahlah map 3-nya seri. Waduh. Remis. Bukan catur. Iya, OT jangan-jangan map OT. 3 nih. Aduh, ucapan adalah doa sih, bro. Waduh, bro. Aduh, langsung operator dari Davai bermain dari arah mid. Sedangkan pemain-pemain dari X10 mengisi ke arah B-main 5 pemain. Ya, ini Yushi Patipan bakal Brown. ngedash in kayaknya. Yep. Lockdown sudah dikeluarkan. Toxic screen juga di combo. Dan bahkan wall. Langsung di sini. Oh, itu wall dari seorang Tommy akan memperlambat setidaknya. Patipan buta total di sini karena flash temannya sendiri. Tapi tidak peduli. Side B berhasil diambil. Dan nampaknya Patipan sudah menjaga dekat Ellie. Tommy harus berhati-hati, bakal keluar langsung headshot, tapi Mind Freak sigap untuk langsung menumbangkan Patipan. Bayangkan apa yang akan terjadi kalau Patipan mampu mendapatkan double kill di posisi ini. Retake akan coba dilakukan, Spike sudah berhasil di-plant. Tidak ada ultimate dari Paper Rex yang bisa digunakan. Ada paranoia, kita lihat smoke sudah dilempar ke arah B-main. Sementara Forsaken sudah melakukan push dari arah B-main, akan mencoba melakukan sandwich di sini. Operator sudah datang dari arah Rafter. Benkai mencoba through the smoke, tapi Forsaken tumbang. Sushi Boys mampu mendapatkan damai dan satu persatu pemain dari Paper Rex hilang. Wah, Apa yang terjadi? Semua pemain dari Paper Rex yang mencoba melakukan retake hilang satu persatu. itu menurut gua ya, dari arah side-nya lihat meskipun tadi udah dibuka sama paranoia dari Mind Freak, ketika mereka semua oke jalan ke arah Rafters, ada yang turun juga ke Hell, tapi lihat karena X10 punya 2 controller dan dia punya Foxy, itu semua utility yang dimiliki oleh Foxy lagi aktif, Poison Cloud, Toxic Screen. Iya. Jadi paranoia tersebut nggak ada backupan dan ketika Toxic Screen atau Poison Cloud-nya turun langsung disambut. Yaitu sangat mengerikan. Kita lihat di sini Cosmic Divide langsung ke arah side A. Ada Pain Shells yang akan setidaknya menghambat permainan dari X10 atau bahkan memukul mundur mereka. Sementara kita lihat di sini ke arah mid tidak ada siapapun. Cosmic Divide berhasil ngebait pemain-pemain Paper Rex. Mind Freak bermain sebagai seorang lurker, berhasil menembus Ramen dan mendapatkan 1 kill, tapi udah ke sandwich posisinya dari 2 arah yang berbeda. Controller dari Paper Rex sudah tumbang. Sekarang ini menjadi mengerikan. Karena kalau misalkan kita lihat dari X10 sudah berhasil mengisi B-main. Benkai sendiri dari arah Rafter ditemani dengan turretnya akan mencoba menahan choke point ini. Sementara Patipan nampaknya akan masuk dari arah mid. Sudah ada alarm bot memang di sana. Masih belum melakukan komitmen. Forsaken akan melakukan rotasi yang begitu jauh. Andaikan memang benar ke arah side B. Benkai bakal langsung turun. Poison Cloud sudah dibuka.
Bakal menembus Poison Cloud nampaknya. Oh, Benkai bermain begitu nekat Benkai di sini. Sementara Tommy mampu mendapatkan 2 kill. Patipan langsung turun di sini ke arah Hell, tapi Davai siap untuk mendapatkan kill terakhir dan 1 angka untuk Peprex. My, sengit banget ini dan angka default berhasil didapatkan oleh masing-masing tim. Extend dengan angka 4 di attacker dan tentunya Peprex dengan angka 8 di defender. Ya, sini lagi-lagi pistol round yang akan menentukan segalanya sih di second half. Dan ini Mind Freak bisa dapetin 1 kill lah, meskipun karena memang posisinya udah ke sandwich juga. Tapi sempat terlihat mengerikan sih sebenarnya buat Peprex. Selain mereka kehilangan controller, mereka juga kehilangan satu-satunya flash yang mereka punya. Tapi ternyata mereka masih bisa deliver dengan sangat baik tadi dari side B-nya, dari Tommy dan juga Benkai. Dan sekarang memasuki pistol round yang kedua di map kali ini. Kalau misalkan Extend bisa mendapatkan pistol round, mungkin saja asah mereka untuk melakukan comeback akan lebih mudah. Sedangkan dari Peprex, kalau mereka bisa mendapatkan pistol round, harusnya double digit akan di-secure. Ya, ini kita mungkin saja akan melihat map ketiga karena tapi nggak tahu sih, ini Extend defense-nya juga lumayan keras, apalagi ada Sushi Boys, Foxy dari arah mid. Oh, udah ketahuan sama seorang Davai, langsung dikejar. Itu tailwind manual ya, lari langsung ke arah mail room. 4 melawan 5 sekarang. Controller, salah satu controller tepatnya dari Extend sudah tumbang. Masih ada Astra. Kalau misalkan kita lihat di sini rotasi sudah mulai dilakukan, mundur ke arah B main, tapi 3 orb sudah diletakkan. Itu bisa jadi Smoke, Gravity Well, dan juga Pulse. Sementara Cruz terlalu fokus dan tidak ada yang menjaga sama sekali B mainnya. Scary mampu mendapatkan double kill yang sangat bersih. Spike drop, tapi Patipan langsung turun dari arah Hell. Mendapatkan 1 kill, Pencils dikeluarkan, Mind Freak terdink. Forsaken akan keluar, Patipan sedang melakukan reload. Di sini Sushi Boys harus menjadi penyelamat. Smoke sudah dibuka, bahkan melebar ke arah rafter. Mind Freak di sini udah ketahuan posisinya, tapi Forsaken akan mampu menyelamatkan pistol round di second half untuk Peprex. Sebuah ronde yang lagi-lagi sengit. Davai di sini yang membuka kill, tapi Scary dari arah backside itu. Walaupun memang ngebait Cruz, tapi dia mampu dapetin 2 kill. Sayangnya ini trade frag-nya udah lebih diungguli di sisi Peprex karena lagi-lagi Dava yang dapetin kill pertama. Iya, jadi secara perhitungan harusnya emang trade frag jatuh ke Peprex. Dan tadi Sushi Boys juga ternyata masih jauh banget. Jadi ketika si Patipannya lagi berantem sendirian, nggak ada yang backup. Dan sekarang Peprex berhasil memenangkan pistol round. Harusnya kalau sesuai dengan SOP-nya, Peprex bisa mendapatkan 2 ronde secara berturut-turut dan mensecure double digit. Tapi kali ini kita melihat dari Extend menggunakan 2 Sheriff, 2 Classic, dan juga 1 Baki menahan secara sangat-sangat defensif. Pemain-pemain dari Peprex pun akan mencoba untuk melakukan split kali ini. Control mid terlebih dahulu dengan 2 pemain. 2 pemain dari arah B main dan 1 pemain dari arah A. Spike mulai diambil oleh seorang Forsaken setelah melakukan control mid tadi menggunakan sebuah boombot juga, dan nampaknya side A yang akan di-hit kali ini. Ada 2 pemain yang menjaga, yaitu seorang Sushi Boys dan juga Scary. Ini side B-nya dilepas banget ya. Jadi kalau main B itu main retake, sementara A-nya ini bakal di-fight. Dua-duanya dari arah Hell, ada turret, bakal coba ngebait, bermain sebagai sebuah unit. Di sini kita lihat paranoia dari Mind Freak sudah keluar, Pencils langsung ke arah elbow. Patipan dengan sebuah Sheriff mampu mendapatkan 2 kill, 3 kill bahkan untuk seorang Patipan. Mencoba mendapatkan yang keempat tapi tidak akan terjadi. Tersisa Mind Freak saja yang kebingungan bagaimana mungkin ia harus melakukan clutch dengan posisi seperti ini. 25 detik saja. 2 pemain dari arah Hell, 1 pemain dari arah Heaven. Mind Freak hanya punya Shrouded Step. Poison Cloud dari arah Rem sudah dibuka. Sangat sulit untuk melakukan ini tentunya, dan akan tumbang. Thrifty dari Extend berhasil didapatkan oleh Patipan. Gila Cuy, itu clean banget tembakan-tembakannya. Bukan clean lagi, Mas. Scary ini orang nih. Kayaknya Patipan nih, nama belakangnya Patipan Scary. Patipan Scary, itu serem banget sih, gila. Quad kill-nya cepet banget. Dar, hilang udah. Itu Refrag bahkan nggak sempet. Karena dia langsung punya tailwind lagi untuk kabur. nggak ada yang miss ya tadi ya? Nggak ada yang miss kayaknya. 4 peluru, 4 pala itu. Gua nggak tahu sih. Yang miss cuman peluru terakhirnya karena memang udah posisinya kebuka banget. Sekarang Peprex akan anti-eco, berarti sekarang mereka harus melakukan saving atau eco round dengan menggunakan senjata yang serupa dengan Extend di ronde sebelumnya. Patipan sudah membuka Blade Storm.
Dan ada Bloodstorm kedua yaitu Sheriff di tangannya. Flash sudah siap di tangan Cruz. Di sini siap untuk membantu push ke arah mid. Davai sudah melakukan pick, ada flash buta total semuanya. Patipan dengan Bloodstorm mampu melakukan satu kill, tapi Forsaken dengan Singer mampu melakukan refrag, tapi apa yang bisa dilakukan lagi? Aftershock sudah dikeluarkan, Forsaken bakal cabut, menyeberang ke arah sewer, terkena fault line. 2 lawan 4 dengan posisi yang sudah terjepit dari 2 arah yang berbeda. Mission impossible bagi Peprex untuk mendapatkan ronde ini. 2 melawan 4, kedua pemain ini mencoba untuk bergerak ke arah mid. B-side-nya basically juga udah out of question lagi sih, karena memang dari Foxy udah nge-push sampai ke arah depan market. Pemain-pemain ini bakal masuk ke arah B-Heaven. Cruz sendiri masih punya satu flash, bakal langsung flash dan terculik sama Forsaken, karena memang Forsaken sendiri masih bisa melakukan jiggle dari arah mailroom. 2 melawan 3 cukup mengerikan kali ini, masih punya potential untuk mengusir pemain-pemain yang berada dari arah defender spawn. Forsaken sendiri akan mengisi ke arah side, nampaknya kali ini berganti ke Spectre. Ada satu pemain yaitu Foxy dari arah B-Man. Benkai akan melakukan planting, Scary menculik seorang Forsaken dan triple kill untuk Scary. Benkai pun harus tumbang, sekarang 6-9 dari Extend. Ternyata masih bisa mendapatkan ronde tersebut. Ketika yang paling mengerikan tadi si Cruz yang diculik. Ya, itu hanya mampu melakukan economical damage, at least menahan pemain-pemain Extend agar tidak terlampau jauh gapnya. Tapi tentunya yang paling penting adalah ronde ini. Patipan berhasil mendapatkan satu kill, tapi demikian Peprex sebenarnya ada asa untuk bangkit karena memang gap dari pemain-pemain Accent begitu jauh, bisa diculik satu persatu. Tapi untungnya memasuki detik-detik akhir mereka regroup dan melakukan triple pick bahkan ke arah side. Sekarang memasuki ronde sesungguhnya, Accent akan bermain dengan beberapa rifle dan langsung operator dari tangan seorang Patipan. Masalahnya bagaimana nih ngusir seorang Patipan dengan operator karena nggak ada fast flash. Dan benar saja Tommy setelah melakukan slow orb akan terculik oleh Patipan yang lebih cepat pergerakannya. Bisa dibilang mungkin tadi terlalu lama Tommy berdiri di tempat tersebut. Dan dengan demikian Sentinel dari Peprex sudah tumbang. Tidak akan ada healing, tidak akan ada resurrection. Davai dari arah mid bersama juga dengan Forsaken akan mencoba membuka ini. Smoke sudah dibuka oleh Mindfreak untuk memungkinkan crossing ke arah ropes. Yap, kali ini mencoba untuk berhati-hati ngecek terlebih dahulu ke arah fansnya. Dan dari arah B-nya sendiri sudah ada seorang Foxy jiggling dari arah side nampaknya. Pemain-pemain dari Peprex mulai berkumpul kali ini ke arah B-man. 2 pemain dan juga 2 pemain dari arah Heaven. Cruz mencoba untuk jiggling menggunakan rope. Kali ini masih punya 2 flashpoint juga, masih punya fault line dan juga aftershock untuk mungkin mengusir pemain-pemain yang berada di arah mailroom. Ya, ini ya sudah mulai mengeluarkan bakal mencoba melakukan sudden dan nampaknya Cruz bakal langsung bermain dari arah pilar rafter, langsung tumbang dan bahkan 2 kill untuk seorang Cruz. Tajam banget aimnya Foxy, juga akan membersihkan B main. Mindfreak tersisa, 1 noda terakhir dari Peprex nampaknya akan mencoba nge-save senjata. Di sini Extend nampaknya mulai bangkit. Iya, gila men, Extend itu Cruz flashnya langsung dikeluarin, dapetin kill. Kayak kalau Cruz yang ngerjain tuh kayak gampang gitu. Cuman kalau dipraktekin susah gitu kan. Dan sebenarnya Forsaken setelah 3 ronde di second half itu dia langsung punya showstopper. Dan mungkin showstoppernya memang belum keluar tadi, belum sempat keluar lebih tepatnya. Langsung dihabisin tadi dari arah B-man. Dan sekarang 7-9 dari Peprex sendiri dari segi ekonomi memang tidak begitu diuntungkan, tapi mereka memiliki 2 ultimate yang begitu kuat, yaitu Bloodstorm dan juga Showstopper. Dan ada tactical pause, ini harusnya dari Peprex sih, karena memang mereka masih belum bisa dapetin round. Baru 1 round aja tadi. Iya, yang gua baru sadar setelah beberapa ronde berturut-turut, kita nggak pernah ngelihat pergerakan Davai ataupun Forsaken yang berperan sebagai space maker. Mereka selalu mainnya kontak, mainnya pelan. Gak ada tuh mereka satchel in atau mungkin Davai dash in agar Benkai atau Tommy serta Mindfreak bisa dapetin follow up killnya. Jadi benar-benar
menurut gua disayang-sayang banget ini Davai sama Forsaken. Tapi lagi-lagi dengan duelis dengan kemampuan manuver yang sebesar ini, kadang-kali pengorbanan itu harus dilakukan dan apalagi dengan pertahanan extend yang begitu ketat, kadang ya crosshair placementnya harus dihancurin dengan lagi-lagi tailwind ataupun updraft. Sekarang apa yang akan dilakukan Peprex setelah melakukan tactical pause? Lihat, Viper Speed sudah dikeluarkan di mid. Basically itu udah out of equation. Sekarang mereka nampaknya akan mengfokuskan diri mereka ke arah side A. Udah nge-spot operator. Patipan di sini masih pancing, masih belum nembak. Dan Forsaken bakal mencoba melakukan one tap nampaknya. Masih menunggu, sudah di smoke, dikasih jalan, mencoba through the smoke, tapi tidak mampu mengenai kill. Justru Davai yang akan mampu mendapatkan kill dengan Bloodstorm-nya. Operator berhasil di recover, Showstopper dibuka, Forsaken mampu mendapatkan kill. Akhirnya manuver agresif itu keluar juga di ronde kali ini. 7-9 nampaknya bisa saja dimenangkan oleh Peprex dan diubah menjadi 7-10. Walaupun demikian ronde masih belum usai. Susi Boys berhasil menculik seorang Benkai. Foxy dari arah Heaven masih menahan. Sementara Spike akan di-plan, Snakebite sudah dikeluarkan ke arah rem. 4 melawan 3. 4 melawan 3 kali ini harus melakukan retake pemain-pemain dari X10. 3 pemain ini bergerak dari arah Heaven dan Davai langsung muncul 1 pemain, 3 bahkan, dan Cruz berhasil melakukan retake ke arah Mind Freak, tapi langsung dash masih buta ternyata. Davai tidak bisa mendeliver kill tersebut. 1 melawan 2, Cruz sendiri posisinya udah ketahuan Forsaken, akan langsung nge-push dari arah Rams dan Cruz akan ditumbangkan. 7-10, Peprex berhasil mendapatkan ronde ini. Tactical pause yang berbuah manis. Dan karena memang tadi dari Patipan sendiri ketika dia mencoba untuk mundur, coba untuk reposition, ternyata nabrak tadi ya ke patahannya itu. Iya, itu dia nyangkut dan di sini Davai berhasil dapetin 3 kill yang basically sangat-sangat penting di sini. Terkena timing, dia nyangkut updraft sayangnya. Mungkin kalau dia nggak updraft dia nggak bakal buta. Dan tadi kalau misalkan kita lihat sebenarnya ketika tactical pause mungkin Peprex baru mengumpulkan informasi. Oke, Scary itu main di arah side dari balik tembok, ini main di sini, main di sini. Lu Showstopper ke sini, Davai bakal coba ngekill remnya, langsung di dash aja karena Patipan suka banget main dari arah rem dengan operator. Dan benar saja, dengan mengumpulkan informasi tersebut dengan menggunakan 30 detik di tactical pause, mereka berhasil membuahkan sebuah angka yang mungkin saja cukup untuk setidaknya mendekatkan mereka ke map ketiga. Karena sekarang lockdown bakal dikeluarkan, tidak ada pemain dari Extend yang bergeming. Mereka semua tidak berpindah posisi sama sekali. Tapi semua pemain dari Peprex nampaknya akan tetap masuk. Forsaken terkena sebuah Gravity Well dan juga terkena Snakebite. Di sini kita lihat Davai masih mampu mendapatkan 2 kill dan bahkan Mind Freak mampu follow up membuat pertandingan menjadi 4 lawan 2. Lihat ini Benkai menjadi patung di mid. Patipan masih menahan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Benkai juga tidak tahu Patipan ada di mana. Ini basically sama-sama sabar. BNK benar-benar posisinya cuma buat nahan agar tidak ada pemain yang melakukan push dari arah vent ke arah B main. Dia melakukan ini dengan sangat-sangat disiplin dan akhirnya nge-push juga. Patipan sudah menjaga arah Heaven. BNK tidak waspada dan bakal tertembak dari arah belakang. Tapi tidak ada posisi yang bagus bagi XN untuk melakukan retake. Semua pemain terlalu jauh, tidak akan ada waktu, tidak ada ultimate pula. 1 angka lagi untuk Peprex. Yap, 11-7. Peprex perlahan namun pasti begitu dekat menuju match point. Dan tadi yang terjadi adalah sebenarnya dari Peprex coba untuk membuka menggunakan sebuah lockdown dari Killjoy, lebih tepatnya dari seorang Benkai. Meskipun tadi sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Exen untuk mendelay pergerakan yang mau dilakukan dari arah B-man, dikeluarin begitu bermacam-macam utility. Ada Aftershock, ada Snakebite juga, ada macam-macam lah. Bahkan ada Rolling Thunder juga dibuka, tapi ternyata pemain-pemain dari Peprex itu nggak kena Rolling Thundernya. Makanya Davai masih bisa dapetin double kill menggunakan Phantom. Iya, itu tidak tepat sasaran karena itu Rolling Thundernya ke arah B-main ya. Jadi Davai yang dash in ke arah Mading langsung dapetin 2 kill. Patipan walaupun begitu masih megang operatornya, masih menjadi sebuah ancaman tentunya. Toxic Screen ke arah side A. Langsung dibuka di sini Gaspol. Sebuah eksekusi cepat Mind Freak dengan From the Shadows-nya berhasil ditangkap basah oleh Scary. Sementara satu pemain dari arah side yaitu Foxy akan bermain dari arah elbow. Foxy mampu menculik Forsaken. Scary dari arah Heaven mampu mendapatkan 1 pemain lagi. Tersisa Davai dan Benkai. Harus melakukan clutch dengan 2 pemain sekarang. 2v4.
Nanostorm sudah dibuka, tapi Gravity Well akan dikombo dengan movement dari Patipan untuk mendapatkan 1 kill lagi. 8-11 X10 tidak membiarkan Paper Rex berlari terlalu jauh. Akan tetap mengejar dan mendempet tim asal Singapura ini. Dan sayangnya Mind Freak from the Shadows-nya berhasil terbaca. Dan dia tidak nge-expect kalau Scary bakal ada di posisi tersebut karena kayaknya dia nggak ngelihat waktu tadi nge-scouting sebelum From the Shadows. Bisa-bisanya loh masih di Gravity Well dulu supaya Patipan tuh dapat secure kill pakai right click classic. Wah, ini benar-benar sih Scary. Segitu detailnya. Ya gue nggak tahu sih seberapa cepet tangannya dia sih. Langsung Karena lu tahu sendiri naro orbnya Astra ini PR cuy. Apalagi itu kan ada rafternya kan, Iya. nggak tahu di atas apa di bawah gitu. Iya, lu harus fast hand banget. Jadi patut diapresiasi permainan suportif dari seorang Scary. Yep. 8-11 sekarang. Masih mampu melakukan buy tentunya Extend. Yes. Dan Paper Rex akan melakukan force buy. Ekonominya nggak begitu bagus ternyata dari Paper Rex. Pemain ini mulai mengisi ke arah mid, nampaknya Scary akan mencoba untuk jiggling. Sudah ada sebuah dark cover yang dikeluarkan, mencoba untuk pre-fire terlebih dahulu, tapi pemain-pemain dari Paper Rex cukup sabar. 4 pemain stacking kali ini mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ke arah fansnya. Ini bisa menjadi surprise attack, tapi dari arah Heaven-nya sendiri udah diisi sama beberapa utility yang dimiliki oleh Killjoy. Oh, Davai terculik nampaknya oleh seorang Scary, langsung mundur, tidak akan memberikan refract tersebut kepada Paper Rex. 4 melawan 5 sekarang, meskipun Tommy sendiri masih memiliki resurrection, tapi posisi dari Davai terlalu risky banget. Patipan akan menjaga, menggunakan operator, langsung dapetin headshot, masih bisa mundur menggunakan tailwind, dikejar oleh Forsaken, tapi Sushi Boys di sisi lain akan menculik Forsaken dari arah dalam side A. Ya, ini 2 pemain low. Ini cukup sulit, flick shot dari Patipan miss. Mind Freak masih mencoba. Tapi di posisi ini cukup sulit untuk dimenangkan untuk Paper Rex. Spike drop di tengah-tengah Heaven. 13 detik tersisa. BNK bakal coba saving senjata yang dia bawa. Mind Freak juga sama, karena mereka nggak punya duit. Mau nggak mau mereka harus save. Dan membawa senjata ini ke ronde selanjutnya. 9-11. Paper Rex berhasil dikejar sekali lagi. 1 angka menuju match point, tapi rasanya 1 angka itu begitu sulit untuk didapatkan. Ekonomi sekarang sudah kembali sehat untuk Paper Rex karena 2 pemain melakukan save. Mereka bisa buy di ronde kali ini. Yap, dan Tommy juga masih punya resurrection. Di sini Scary punya ini Cosmic Divide. Mungkin Cosmic Divide ini bisa digunakan mungkin untuk melakukan retake nantinya. Dan sekarang kita melihat pemain-pemain dari Paper Rex mulai berkumpul ke arah Amin. Dengan mungkin dari Forsaken akan mencoba untuk memberikan sedikit intimidasi terlebih dahulu ke arah mid. Patipan sudah terdengar di sana dentuman operator ke arah sebuah turret. Maka pemain-pemain dari Paper Rex begitu berhati-hati dari arah Amin karena lagi-lagi operator dari Patipan. Wow. Scary menjaga dari arah Heaven karena memang midnya dilepas kali ini. Foxy akan mengeluarkan Snake Bite dan juga beberapa utility lainnya termasuk juga Poison Cloud untuk menahan sekali lagi push. Dan mungkin juga untuk menunggu rotasi yang dilakukan sama pemain-pemain extend lainnya. Oh, ini susah banget buat nembus A-nya. Di double stack Poison Cloud dan juga Toxic Screen. Basically lu nembus utility-nya ini udah mati punya sih. Snake Bite lagi. Iya, apalagi dia jaga deket tadi, bener-bener pengen nyoba main nakal. Dan Paper Rex basically dia bilang nope, nggak bakal kak, nope. Yep. Melakukan rotasi ke arah mid, di mana Forsaken mencoba melakukan jumping pick. Sushi Boys bersama juga dengan kru siap untuk ngekontrol balik B main yang mungkin diambil, tapi side A sekali lagi yang akan menjadi tujuan dari Paper Rex. Mereka hanya coba iseng-iseng aja dari arah mid, smoke dikeluarkan dan Mind Freak melempar smoke dari arah mid. Di sini kita lihat masih menahan. Side A hanya ada 2 pemain. Foxy sudah tertutup. Bakal coba through the smoke, tapi Davai yang mampu mendapatkan kill. Trade frag terjadi. 2 tukar 2. Resurrection langsung dikeluarkan. Spike akan di-plan. 4 melawan 3 sekarang. 3 pemain dari Extend harus melakukan rotasi yang begitu jauh. Sementara pemain-pemain dari Paper Rex sudah mengisi pos plan masing-masing. Ada Bloodstorm dari seorang Davai. Sushi Boys punya lockdown. Patipan langsung Bloodstorm dengan operator di tangan sebagai secondary weapon dan langsung mencoba melakukan satu kill. Oh my god, double right click dari Patipan mampu melakukan 2 kill, tapi
Forsaken lebih sigap dan mendapatkan 2 kill follow up. Di sini Cruz udah ketahuan posisinya dari arah Ram dan quad kill untuk Forsaken. Match point untuk Pepper X. 9-12 dibuka dengan double kill menggunakan right click dari Patipan. Ditutup dengan quad kill oleh Forsaken. Ini cepet banget men. Gua kira dapat killnya 1 kill, ternyata itu 2 kill. Gue kira kayak tembus gitu kan. Oh, tersate. Ternyata saking cepetnya itu klik kanan cacat. Ya ampun. Astaga, itu udah di luar nalar sih kalau gua ngeliatnya tuh udah bener-bener di luar nalar. Dan memang tadi ada resurrection juga, jadi keunggulan pemain berhasil didapatkan oleh Paper X lagi. Dan sekarang memasuki ronde match point bagi Paper X. Pemain dari Paper X sendiri mencoba untuk bermain secara lambat kali ini. Melihat terlebih dahulu posisi-posisi penjagaan dari Extend. Mencoba untuk mengeluarkan boombot ke arah mid. Lagi-lagi mid control selalu didapatkan oleh Paper X. Extend selalu ngelepas midnya. Jadi ini mereka tahu kemana mereka harus pergi. Ini bakal coba diajak duel kayaknya. Kita lihat ropes-nya. Forsaken udah ngisi posisi tersebut tapi bakal mundur kembali. Sementara B-Main sama-sama ngadu kesabaran. Ayo, ini siapa yang lebih sabar? Kata orang sih orang sabar disayang Tuhan, tapi ini orang sabar bisa kalah ronde, bro. Waduh. Kalau misalkan attackernya terlalu sabar, karena waktu sudah tidak ada, flash dibuka, main freak. Berhasil terculik dan langsung kabur, itu dia Cruz. Nge-flash sendiri, maju sendiri, dan dapat kill. Sekarang, sudah unggul jumlah pemain dari Extend, 4 lawan 5. Lockdown ada di tangan Sushi Boys. Showstopper dari seorang Forsaken. Cruz mampu mendapatkan headshot, tapi Tommy mampu mendapatkan 1 kill scary. Refract di sini. Di sini menjadi 1 melawan 4. Bagaimana Tommy bisa mengembalikan keadaan? Tidak akan terjadi. 10-12. Mengejar ketertinggalan kembali Extend. Tukar menukar ronde dengan Paper X. Yap, 10. Iko. Oh no, Iko ini mungkin banget kalau misalkan overtime. Tapi masih punya showstopper dan masih punya Bladestorm juga sih. Ini susah nih keputusannya. Forsaken punya duit, jadi dia bakal half buy. Ini susah keputusannya. Sebenarnya, ya ini basically mereka kalau misalkan bisa menang ronde ini itu ajaib sih. Karena lagi-lagi bermain dengan senjata yang seadanya. Tapi pernah terjadi, Paper X pernah melakukan hal ini. Patipan bakal main dari arah mid dan langsung terdelete oleh Patipan. Di sini Tommy. Oh my goodness me. Apakah benar kita akan melihat overtime? Karena nampaknya sudah tercium wangi-wangi overtime di sini. Benkai dari arah ramp. Langsung itu bahkan nggak kedengeran tembakannya dari mana. Patipan langsung mendapatkan killnya yang kedua. Davai dengan Bladestorm akan mengusir Cruz ke arah Hell. Tapi main dengan cukup disiplin di sini. Pencils keluar. Masih belum ada follow up. Flash sudah siap untuk keluar kembali. Forsaken ke arah Ellie. 3 pemain melakukan push ke arah defender spawn. Jaga dekat di sini Davai mampu mendapatkan 1 kill dengan right click. Masih ada seorang Cruz. Dan itu artinya Patipan sudah tumbang. Operator down. 4 melawan 3. Yap, 4 melawan 3. Davai mencoba untuk ngecek terlebih dahulu ke arah defender spawn. Dari arah side A-nya sendiri masih dijaga. Paranoia ke arah Heaven dan nampaknya kali ini side A yang bakalan dihit dari arah Heaven-nya. Masih ada seorang Sushi Boys yang berjaga dari arah pot. Dari arah Hell lebih tepatnya Davai akan menjaga tetap untuk mendapatkan control dan juga space. Masih didapatkan oleh pemain-pemain dari Paper X Sushi Boys. Posisi masih belum ketahuan, dapetin 1 kill ke arah main freak. Tapi ternyata Davai masih bisa mendapatkan kill. Tapi tersisa Davai seorang diri. Dan posisinya juga udah ketahuan. 14 detik tersisa kali ini. Masih mencoba untuk mencari lagi pemain-pemain. Masih ada Aftershock juga ternyata. Dan Foxy yang berhasil mengunci ronde tersebut. 11-12. Dan ini terlihat begitu mengerikan bagi Paper X. Ini kalau misalkan kita lihat dari utility count, ini tuh. Buset, itu jumping pick malah mati. Di luar nalar. Ini Davai dengan Bladestorm. Tajam-tajam banget pemain-pemain ini. Sekarang kalau misalkan kita lihat dari ulti orb count-nya, Benkai cuma butuh 1 orb untuk bisa dapetin lockdown. Forsaken punya showstopper. Sekarang ini udah jadi last try bagi Paper X untuk membawa kita ke map ketiga. Sementara Extend, mereka akan membuka jalan mereka untuk menutup series ini dengan lebih cepat. Viper Speed langsung dibuka ke arah side B. Ternyata Davai akan bermain dengan operator Glass Cannon. Cukup nekat nampaknya. Foxy bermain dengan Judge. Benkai akan menahan posisi ini.
Dia tidak berani mengambil orb begitu saja. Alarm bot akan diletakkan. Dan sedikit gatal untuk ngambil orb kayaknya ini Benkai. Tapi dia harus gambling untuk masuk ke dalam karena dia nggak punya informasi kalau Foxy bermain di angle tersebut. Tommy bakal menyuruh Benkai tepatnya bakal menyuruh Tommy untuk menjaga. Boombot langsung mengusir Foxy, nampaknya orb bakal diambil oleh Benkai. Dan lockdown sudah didapatkan. Inilah dia. One last chance untuk Peprex membawa kita ke map ketiga. 11-12 sekarang. Foxy masih teguh di posisinya. Tidak ada yang bergerak. Seolah-olah waktu juga ikut berhenti. Tapi tentunya waktu terus berjalan. Karena sekarang tersisa 34 detik. Dan nampaknya Benkai akan melakukan lockdown. Berharap semua pemain dari X10 melakukan rotasi ke arah side B. Sekarang Patipan menjadi harapan terakhir. Andaikan kill pertamanya masuk, mungkin ini masih bisa. Dan Forsaken tumbang. Showstopper tidak akan available. Sudah terbaca langsung. Patipan miss the second shot. Tapi masih mampu selamat. Miss the third shot. Mind Freak mampu melakukan refresh. Sekarang menjadi 4 lawan 4. Benkai dari arah Rob sudah datang. 4 melawan 4. Scary akan keluar ke arah elbow yang sudah di-wall oleh Tommy. Apa yang akan dilakukan? Mind Freak datang dan mendapatkan headshot. Sushi Boys tertag ke 17 HP. Akan tumbang di tangan Davai. Rolling Thunder keluar. Benkai menahan dari arah Heaven. Mampu mendapatkan kill. Dan 13-11 Peprex akan menutup map kedua dan membawa kita ke map ketiga. Yap, map 3 Wow.